Halo, selamat pagi teman-teman semua, Bapak, Ibu, peserta webinar kali ini. Saya Septina, saya akuntan dari JKLPK Pusat. Saya sudah bekerja di sini sudah hampir berapa tahun ya Ibu, sejak Ibu Bapak, saya bekerja di sini sejak 2014 akhir sampai saat ini saya bekerja di JKLPK, begitu Bapak Ibu. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya akan memaparkan presentasi saya sebentar. Oke. Presentasi praktek baik pelaporan keuangan untuk lembaga pelayanan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang LSM, merupakan sebuah organisasi yang didirikan perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM ini masuk ke dalam kategori ormas dan biasa disebut dengan istilah orno, organisasi non-pemerintah, atau sekarang dialihbahasakan menjadi bahasa yang familiar menjadi NGO atau non-government organization. Nah, kewajiban NGO tersendiri adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta NKRI, kemudian memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan salah satu kewajibannya adalah melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sama seperti tema yang kita angkat saat ini. Kemudian, bagaimana tulisannya nggak kelihatan ya, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Yang pertama mungkin harus ada sistem pengendalian internal. Contohnya, setiap transaksi diotorisasi dengan benar minimal oleh 2 orang. Kemudian setiap transaksi yang dicatat itu sah dan valid. Kemudian setiap transaksi itu yang terjadi harus dicatat saat itu juga. Kemudian transaksi yang dicatat itu dengan nilai yang tepat, dan setiap transaksi itu diklarifikasi dengan tepat. Yang kedua, adanya standar bukti dalam pelaporan. Jadi bukti pengeluaran dan penerimaan dana itu semua harus disertai dengan kwitansi dan tanda terima dari pihak ketiga. Kemudian ada bukti pendukung seperti kalau ada kegiatan seperti ini ada daftar absensi, ada surat tugas, ada CV narasumber, ada surat perjanjian kerjasama, dan bukti-bukti pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk keuangan. Kemudian yang ketiga, jadi ada bagi NGO yang memperoleh bantuan negara atau bantuan luar negeri atau pihak manapun, bisa perseorangan juga, yang nilainya di atas 500 juta atau lebih, itu wajib diaudit oleh akuntan publik. Nah, audit laporan keuangan sendiri ini ada 2 jenis yang kita ketahui. Yang pertama adalah audit laporan keuangan proyek, periodenya ini tergantung dari masing-masing donor. Yang kemudian kedua ada audit laporan keuangan lembaga. Nah, ini periodenya 1 tahun sekali, Januari sampai Desember. Donor di sini adalah lembaga atau organisasi atau perusahaan, bisa juga pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri yang menjalin kerjasama dan sudah sesuai dengan visi misi lembaga tersebut. Apa manfaat utama menjadi organisasi nirlaba yang akuntabel dan transparan? Yang pertama, meningkatkan tingkat kepercayaan donor, sama seperti yang Bapak Rohing bilang di awal. Ini benar, meningkatkan tingkat kepercayaan donor. Jadi nggak dipungkiri lagi bahwa donor mencari organisasi yang tidak memiliki permasalahan, terutama dalam bidang keuangan. Nah, kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan ini sangat berpengaruh terhadap minat para donor, yaitu agar donor juga mau memberikan dukungannya terhadap program organisasi kita. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati dan kepercayaan antar organisasi nirlaba. Praktek akuntabilitas yang tepat menunjukkan kredibilitas organisasi nirlaba. Hal ini dapat memicu dan mendorong kemitraan dan kolaborasi yang menguntungkan dengan organisasi lain juga. Yang ketiga, meningkatkan reputasi organisasi nirlaba. Ya,
Hal ini tidak hanya dirasakan oleh organisasi itu sendiri, melainkan juga bagi para staf, para relawan, bahkan para donor. Karena orang cenderung berkomitmen pada organisasi yang memiliki reputasi yang sangat dipercaya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas. Nah, organisasi yang akuntabel dan transparan tentu saja mempunyai etos kerja yang baik. Etos kerja ini tentu saja meningkatkan kinerja dalam organisasi, dalam melakukan banyak hal seperti laporan keuangan, pemeriksaan dan pengawasan, auditing, dan sebagainya. Oleh karena itu, etos kerja membantu organisasi melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Nah, dari keempat manfaat ini, kita mengetahui bahwa penting sekali akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi, dan ini sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Kemudian apa dampaknya jika tidak membuat laporan keuangan? Ya, yang pertama tentu saja kepercayaan donor, masyarakat atau pihak lainnya kepada lembaga itu dapat hilang. Yang kedua, donor dapat mengakhiri, membatalkan atau bahkan menarik diri dari kerjasama dengan lembaga itu sendiri karena tidak percaya lagi akan akuntabilitas lembaga tersebut. Yang ketiga, akan sulit mengakses dana ke instansi pemerintah maupun donor-donor lain. Yang keempat, karena lembaga sudah dapat predikat buruk, akhirnya staf berkompeten di dalamnya juga tidak dipercaya lagi sebagai orang kompeten di dalam bidangnya. Begitu. Kemudian, contoh nyata dalam pengalaman buruk lembaga yang terjadi di JKLPK. Jadi, pada masa lampau ada partisipan JKLPK yang terpaksa kerjasama proyek dengan donor dihentikan karena hasil audit menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran. Hal ini mengakibatkan hilangnya kredibilitas lembaga tersebut, dan dampak paling dirasakan adalah berhentinya program di masyarakat karena ketidakadaan anggaran tersebut. Dengan kata lain, komunitas masyarakat juga ikut merasakan dampak akibat manajemen laporan keuangan lembaga yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik pembuatan laporan keuangan JKLPK yang selama ini terjadi, baik di laporan keuangan maupun laporan proyek. Bisa kami lampirkan di laporan keuangan proyek, adanya rekening bank terpisah untuk proyek. Ini penting karena donor juga akan meminta berapa dana mereka yang tersisa, berapa dana mereka yang masuk. Oleh karena itu mereka meminta rekening mereka dipisahkan dengan rekening lembaga. Kemudian yang kedua, mungkin menggunakan dana proyek dan melakukan pengadaan secara efisien, ekonomis, dan secara khusus untuk kepentingan proyek, hanya untuk kepentingan proyek. Jadi dana yang sudah dianggarkan untuk proyek tidak boleh dianggarkan untuk biaya lain-lain begitu. Secara reguler dan tepat waktu dalam mengirimkan laporan keuangan proyek ini sangat dilihat oleh donor. Kemudian laporan keuangan itu diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan periode yang ditentukan donor. Kalau JKLPK sendiri dia per semester. Nah, mungkin ada donor lain yang mau per tahun, mungkin ada di donor-donor lain juga. Kemudian konsisten dalam menerapkan audit schedule. Jadi auditnya itu konsisten, enggak semester ini diaudit, semester depan enggak. Jadi enggak bisa kayak gitu. Kemudian adanya kontrol budget bulanan juga untuk mencegah over budget. Nah, itu untuk melihat budget kita, anggaran kita sudah sesuai dengan anggaran yang sudah kita rencanakan di awal. Yang kedua, laporan keuangan lembaga. Laporan keuangan lembaga ini diaudit juga oleh akuntan publik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kalau tadi proyek itu sesuai dengan audit agreement dengan donor. Nah, kalau laporan keuangan lembaga itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian laporan keuangan lembaga sama harus dibuat tepat waktu, konsisten juga dalam menerapkan audit schedule, terus juga lembaga mengikuti kebijakan pemerintah seperti memotong pajak atas penghasilan karyawan, memotong pajak pajak atas badan, dan memotong pasal 23 tentang jasa tenaga profesional, karena lembaga pasti akan melakukan audit, kemudian ada juga yang bagainya dievaluasi eksternal. Nah, itu harus kita potong PPh 23 karena kita ikut peraturan yang berlaku di Indonesia, maka lembaga wajib mengikuti itu semua begitu. Nah, pembelajaran baik apa yang bisa kami JKLPK bagikan buat teman-teman di sini semua? Mungkin yang pertama adanya budgetary control, yaitu lembaga harus mempunyai SOP. Jadi pertama tuh yang paling penting lembaga harus punya SOP keuangan yang memadai. Jadi kalau teman-teman belum ada SOP yang memadai, mungkin bisa belajar
studi banding ke teman-teman yang sudah punya SOP yang bagus untuk melihat apa aja poin-poin SOP, prosedur-prosedur dalam SOP keuangan itu supaya lembaga kita lebih bagus lagi. Kemudian pembayaran yang disetujui oleh 2 orang, jadi nggak boleh pembayaran cuma 1 orang karena itu riskan terhadap penyalahgunaan begitu. Jadi kalau udah ada minimal 2 orang yang berbeda, kemudian itu sudah cukup baik untuk melakukan laporan keuangan berikutnya. Kemudian pembayaran secara tunai harus sedapat mungkin dihindari. Jadi ini yang terakhir belakangan ini mungkin kita sudah mulai ketat. Jadi pembayaran secara tunai itu sudah harus dihindari, malah dari beberapa donor mereka menyarankan untuk semua pembayaran itu dilakukan secara transfer bank. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan, karena kalau secara tunai kan kita nggak tahu, misalnya kita kasih 1 juta ternyata kita di dalam bond itu 2 juta, kita kasih 2 juta di bondnya lebih gitu. Jadi ini makanya kita lebih sarankan pembayaran itu secara transfer bank gitu. Terus lembaga harus menjamin dana proyek disimpan atau dicatat secara terpisah dari dana lainnya. Makanya tadi di awal dibilang mereka harus punya rekening bank sendiri. Kemudian lembaga juga harus menjamin bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan budget itemnya yang sudah ada direncanakan di awal. Kemudian yang kedua, dana digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi nggak boleh menggunakan dana proyek untuk kepentingan lainnya. Artinya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, kantor akuntan publik harus diganti maksimal dalam waktu 9 tahun. Ini juga sebenarnya tergantung dengan ketentuan donor. Dan di JK sendiri, ketentuan donor itu tidak boleh lebih dari 9 tahun. Hal ini adalah untuk mencegah adanya keterikatan personal antara KAP itu sendiri dengan lembaga kita. Karena sudah saking kenalnya, KAP jadi tidak memberikan opini yang sudah bisa diatur gitu, karena sudah terlalu dekat dengan lembaga itu sendiri. Makanya KAP harus diganti, kalau di kami maksimal 9 tahun. Tidak tahu dengan teman-teman yang punya donor lain, yang punya agreement lain ya, tapi di JKLPK sendiri 9 tahun. Begitu. Kemudian untuk pengadaan barang atau aset, lembaga itu harus rajin menyusun daftar aset, karena biasanya setiap tahun kan aset bertambah. Nah, lembaga itu harus menyusun daftar aset agar tahu jelas aset lembaga itu dan tidak hilang entah kemana begitu. Kemudian pembelian barang di atas, misalnya JKLPK di atas 6.500.000, itu biasanya ada di SOP masing-masing lembaga ya. Itu harus mengadakan penawaran minimal 3 tempat, karena itu juga harus dijadikan pendukung di dalam laporan keuangan. Kalau tidak salah di pemerintah juga ada kebijakan ini ya. Jadi ada penawaran minimal 3 tempat mengadakan bidding. Kemudian yang kelima, laporan harus dibuat sesuai tepat waktu. Kemudian diperlukan monitoring anggaran secara berkala agar anggaran bisa dikontrol. Kemudian pengarsipan dan penyimpanan. Jadi lembaga juga harus menyimpan catatan pembukuan dan dokumen pendukung proyek maupun lembaga itu minimal 10 tahun. Jadi jangan ada yang membuang laporan keuangan yang sudah lama. Jadi satu saat dibutuhkan, terutama donor ya. Donor biasanya mereka ada random. Mereka mau laporan 10 tahun sebelumnya. Wah, kalau lembaga sempat tidak punya laporan itu, wah, kita bisa dilihat, wah, ini nggak kredibel lembaga ini. Masa kita minta laporan yang 5 tahun sebelumnya juga nggak ketemu gitu kan. Jadi makanya lembaga harus mengarsip dan menyimpan keuangan dengan baik. Kemudian dengan pelaporan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar keuangan, hal ini terbukti nyata buat JKLPK sendiri, karena JKLPK sudah bekerja sama dengan satu lembaga donor sejak tahun 1992 sampai sekarang, dan itu adalah bukti nyata yang sudah kami lakukan di JKLPK. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin sekian dari presentasi dari saya.